Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membangun interaksi ideal dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman bagi umat manusia. Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar. Rasulullah juga menjadi mukjizat terbesar jika dibandingkan dengan mukjizat Rasul-Rasul sebelumnya. Karakteristik utama Al-Quran adalah diturunkannya secara berangsur-angsur, yang mana turunnya suatu ayat dalam Al-Quran. Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran pelepah, kurma hingga batu untuk kemudian dihafal oleh para sahabat Rasul. Perumusan Al-Quran juga diturunkan agar Al-Quran dapat dipahami dan dimengerti oleh generasi selanjutnya. Untuk memahami Al-Quran sebagai seorang muslim perlu dipahami terlebih dahulu tujuan diturunkannya Al-Quran. Beberapa ayat dalam firman-Nya sudah menjelaskan beberapa tujuan Al-Quran seperti yang tertera pada An-Nahl ayat 64, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, kita tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Nabi Muhammad kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Pada surat An-Nahl ini diturunkan oleh Allah untuk umat manusia dengan tujuan sebagai pengutus hukum, yang merupakan pengangkat perselisihan serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Isinya yang terdapat penetapan hukum-hukum pelanggaran akan sesuatu sudah jelas tertera di dalam Al-Quran, yang tentunya jika umat Islam selalu berpegang kepadanya dengan benar, maka kesesatan tidak akan menghampirinya. Al-Quran membahas tentang tuntunan kepada manusia di seluruh alam agar dijadikan sebagai panduan dalam menjalani hidup untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Interaksi bersama Al-Quran dalam konteks kebahasaan untuk membangun hubungan antara manusia dengan Al-Quran dapat mempengaruhi karakter, akhlak, serta perilaku sebagai seorang muslim. Cara kita berinteraksi dengan Al-Quran yaitu dengan membaca Al-Quran, kemudian interaksi dengan Al-Quran dapat dilakukan melalui menghafal Al-Quran. Metode yang bisa diterapkan untuk menghafal Al-Quran kembali kepada individu masing-masing, karena pada dasarnya menghafal Al-Quran membutuhkan ketelatenan, kesabaran, terlebih untuk menjaga ayat yang sudah dihafalkan. Kemudian kita bisa memahami isi dan kandungan Al-Quran sebagai interaksi. Mengamalkan Al-Quran juga termasuk sebagai media interaksi kita terhadap Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dalam surat Shad ayat 29 berfirman, Kitabu anzalnahu ilaika mubarakul baru ayatihi wa liyadakaru aulul albab, yang artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan barokah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Tadabur adalah aktivitas memahami makna ayat Al-Quran, merenungi kandungannya, mengambil pelajaran darinya, dan berusaha mengamalkannya. Fungsi dan peran masjid sebagai
umum, Al-Quran menjelaskan fungsi dan peran masjid dalam kehidupan keberagaman dalam Al-Quran surat Al-Nur ayat 36 dan 37. Fi buyuti Allahu an turfa'a wa yudkara fihas ma'u yusabbihu lahu fiha bal hudi wal absal rajalu la tulhihim tijaratu wala tab'u an dikrillahi wa iqami sholati wa yahta'i anzal kati yakhafu an yawma tataqalabu fihi qulubul absar, yang artinya bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh peniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari pengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu harian di hari itu dan penglihatan menjadi goncang. Sejak awal pertumbuhannya, masjid di Indonesia pada mulanya dipahami dan difungsikan oleh sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia sebagai tempat suci untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah khusus. Bahkan ada yang memahaminya hanya sekedar tempat penyelenggaraan ibadah sholat saja. Namun, sejalan dengan perkembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat, masjid tidak lagi dipahami seperti itu. Bertambahnya sisi mencerminkan masa depan umat Islam akan lebih baik, namun di sisi lain menimbulkan persoalan baru, yaitu persoalan pengelolaan masjid. Pengelolaan masjid itu betul-betul berfungsi sebagaimana masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW dan para ulama pewaris Nabi, yakni sebagai sentra umat dalam menjaga tujuan didatangnya syariat Islam. Fungsi ibadah, bahwa fungsi pertama dan utama masjid adalah sebagai tempat ibadah, baik ibadah dalam arti khusus maupun ibadah dalam arti luas. Dalam arti khusus misalnya digunakan untuk melaksanakan jamaah sholat 5 waktu dan jamaah sholat Jumat yang diwajibkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Selain itu, dalam arti luas, masjid juga dijadikan tempat untuk menjalankan ibadah seperti sholat 5 waktu, tadarus Al-Quran, majelis ta'lim, maupun kegiatan keagamaan lainnya. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mempunyai pantun. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit berdiri di depan, moga ceramah saya memberi makna. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah. Dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.